Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedalun Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 tinggal menghitung hari. Nah, Syedalun salah satu tanda keimanan adalah seorang muslim bergembira menyambut datangnya Ramadan. Seorang yang beriman hendaknya mempersiapkan segalanya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, lebih dari yang dilakukannya untuk menyambut tamu agung yang dinanti-nantikannya. Namun, apa yang terjadi di Aceh dalam beberapa hari ini, gonjang-ganjing di tingkat elit, komentar-komentar saring menyerang di media sosial, menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya kegembiraan masyarakat Aceh dalam menyambut kedatangan bulan yang agung ini. Maka sebagai bagian dari muhasabah atau introspeksi diri, hari ini kami mengundang guru kita bersama, Tunku Haji Faisal Ali, selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh, ke studio serambinews.com. Kita akan mengkaji kembali ajaran Rasulullah bagi umat Islam dalam menyambut datangnya Ramadan. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abu ini kayak dengan syal Palestina. Sal Palestina. Ya, kalau Ramadan ada penggalangan dana Ya, untuk karena Palestina. ini terkait juga dengan penggalangan dana bagi saudara kita di Palestina. Tapi katanya di Palestina sudah nggak ada lagi, perangnya sudah berhenti. Itu penggalangan dana gimana Abu? Ya, penggalangan dana ini dalam rangka rehab rekon. Dalam rangka rehab rekon dan sebagai bentuk untuk melawan Presiden Amerika yang akan merelokasi, Membeli Gaza. membeli Gaza Iya, dengan iya, ide-ide yang tidak bisa diterima oleh akal itu. Ide-ide gila Ide disebut gila itu. disebutkan, maka kita harus berpartisipasi itu. Oh ya, insya Allah berarti kita galang dana ini. Ya. Jangan sampai Gaza Ya, itu dijual. dijual atau dibeli, oleh ya. Pihak Muhammadiyah, Abu sudah menetapkan 1 Ramadan itu nanti akan jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Nah, bagaimana pendapat MPU tentang ini, Abu? Ya, kalau kita lihat di setiap tahun bahwa perbedaan-perbedaan di dalam mengawali awal Ramadan itu sudah terjadi bukan sekarang. Ya. Itu hampir sepanjang hayat ini memang perbedaan itu terus terjadi. Dan ketiga-tiga kalau kita lihat itu ada 3 kelompok besar yang terjadi perbedaan ini. Pertama, kelompok yang semata-mata menggunakan hisab. Ya, Muhammadiyah. Menggunakan hisab, metodologi penghitungan perjalanan bulan, hari dan sebagainya. Kalau ini untuk 100 tahun ke depan itu sudah bisa kita tebak. Ya. Kapan puasa, kapan hari raya. Bisa dihitung, bisa dihitung terus ya. Kan di kita ini sudah familiar dengan waktu salat sepanjang masa. Itu pakai ilmu itu. Pakai ilmu itu. Itu yang pertama, menggunakan hisab. Yang kedua, ada kelompok yang menggunakan hisab dan dibuktikan dengan ru'yah. Penglihatan mata. Dan ru'yah itu berlaku secara umum apabila diperkuatkan oleh keputusan pemerintah. Ini kelompok yang kedua. Ini di sini beradanya NU dan kebanyakan para ulama-ulama kita. Ya. Yang ketiga, ada kelompok yaitu berdasarkan ru'yah, tetapi di dalam Wilayah dalam tertentu. arena tertentu. Yang dikatakan dengan bersatu matalik. Ya, jadi ini perbedaan yang seperti ini sudah begitu lama terjadi, tetapi alhamdulillah masyarakat kita sudah sangat dewasa dalam merespon perbedaan-perbedaan awal puasa ini. Kita bersyukur sekali kepada Allah, saling menghormati, saling menghargai, dan tidak ada 1 dan 2 yang lainnya yang sudah berkembang yang selama ini. Itu perlu kita kembangkan terus. Tentunya perbedaan ini jangan sampai mengurangi kegembiraan menyambut Ramadan. Ya, perbedaan-perbedaan yang terjadi baik di dalam masalah awal Ramadan, dalam hal-hal yang lain menjelang Ramadan, perbedaan dalam rangka misalnya ada daerah yang 1 hari megang, ada daerah yang 2 hari megang kan. Hal-hal yang seperti ini kita harapkan tidak menjadi alat bagi mengurangnya semangat kita di dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Adakah Abu panduan khusus dari dalam Islam, dari misalnya diajarkan Rasulullah menjelang Ramadan harusnya kita melakukan apa saja itu, Bu? Secara spesifik memang tidak ada, tetapi secara umum
itu seluruh amal ibadah itu ada waktu yang tertentu. Tapi ada anjuran yang semestinya kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk memasuki pada waktu ibadah. Iya. Nah, ini maksud daripada misalnya ayat Allah fastabiqul khairat itu, itu maknanya mendahului untuk berbuat kebaikan, bukan dalam arti melaksanakan ibadah salat sebelum tiba waktu, bukan itu. Iya. Tetapi mempersiap diri kita untuk melaksanakan ibadah salat pada waktu. Jadi sebelum waktu tiba kita sudah mempersiapkan. Dan kita di Aceh ini khususnya, alhamdulillah para ulama-ulama kita yang sudah terdahulu berkolaborasi dengan pemerintah dulu, dengan raja dulu, sudah mampu merumuskan bahwa kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Misalnya kegiatan gotong royong, membersihkan, menasah, memperbaiki lampu, sekarang memperbaiki lampu jalan kan, melihat sumur dulu, menyediakan timba dulu. Ini hal-hal yang seperti ini itu dianjurkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, tetapi dalam konteks sifatnya umum. Kita di Aceh ada kekhasan. Itu kekhasan itu kita mempersiapkan bulan Ramadan itu dengan megang. Megang ini dalam rangka menyambut bulan yang agung. Jadi sampai kita mengorbankan ratusan ekor sapi. Ini dalam rangka tadi membesarkan. Kenapa? Karena bulan yang agung ini bulan yang sangat diberikan pahala banyak oleh Allah kepada kita, maka wajar sekali kita melakukan aksi-aksi seperti misalnya berkanduri, megang dan sebagainya. Itu dalam rangka menyambut bulan yang agung. Itu megang itu mak megang kita itu bisa dimaksud dengan apa namanya tarhib Ramadan juga? Bisa. Jadi megang ini bahagian daripada merasa senang kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Memang kita disuruh bergembira menyambut Ramadan. Ya, bergembira dalam arti bergembira kita ini karena bulan itu banyak sekali Allah menyediakan pahala. Jadi bergembira itu bergembira di mana amal ibadah yang kita lakukan dibalas banyak oleh Allah. Apapun yang kita lakukan yang bermanfaat dihargai oleh Allah. Jadi gembira dalam konteks menyambut bulan yang pembalasan amal itu berlipat ganda dan banyaknya. Iya, Abu. Kemudian Abu, adakah pada masa Rasulullah ataupun setelahnya masa sahabat gonjang-ganjing politik, misalnya ada perbedaan pendapat, perpecahan, pertengkaran di menjelang Ramadan seperti itu, Abu? Kalau di dalam masa Rasulullah itu banyak sekali memang peperangan-peperangan yang terjadi di masa beliau itu terjadi di dalam bulan Ramadan. Makanya ini salah satu bentuk hikmah bahwa orang yang berpuasa itu mendapatkan pertolongan daripada Allah. Karena puasa ini kan sabar. Sabar menahan diri dari lapar, sabar dari mengomong yang tidak baik. Jadi semuanya kita harus bersabar. Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Allah Ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Karena Allah beserta orang yang sabar, maka beberapa peperangan yang terjadi di dalam bulan puasa pada masa Rasulullah itu diberikan kemenangan kepada umat Islam. Padahal secara logika kan umat Islam lapar. Karena logika umat Islam itu dalam keadaan lelah karena berpuasa. Tetapi karena tadi innallaha ma'as-sabirin, Allah Ta'ala beserta orang yang sabar, maka diberikan kemenangan-kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu perang dengan kafir. Perang dengan kafir. Kalau sesama muslim bertengkar enggak? Tidak ada yang spesifik yang terkait dengan bulan Ramadan. Tidak ada referensi mungkin Abu. Artinya mungkin enggak pernah terjadi. Kalau ada pasti ada referensinya saat ini ya. Terus Abu, ini kalau di Aceh di beberapa hari terakhir ini kita ada terjadi silang pendapat, terus perdebatan di elit-elit pemerintahan Aceh. Nah, apakah ini ada tausiah dari ataupun imbauan dari MPU Aceh terkait hal ini? Karena ini terjadi menjelang Ramadan ini, Bu. Dari 18 poin tausiah MPU Aceh dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, salah satunya kita berharap semua komponen masyarakat itu untuk menjaga ketentraman, kenyamanan, tapi tidak spesifik apa yang sedang terjadi di kita di Aceh ini. Tapi dalam konteks umum tausiah itu beberapa poin sudah masuk. Makanya kita berharap dalam hal terjadi yang selama ini, kita berharap agar siapapun ya untuk
tidak memberikan statement-statement yang terus bisa memperbesar ruang di antara dua orang, antara dua partai, antara nanti daerah ke daerah. Yang ini yang membuat adalah kerugian bagi Aceh kita. Jadi mari kita berharap semuanya kita cooling down, bersabar sampai menunggu nanti muallim lah yang akan pulang sebagai gubernur. Beliau lah yang akan insyaAllah akan mampu diselesaikan oleh beliau problem-problem ini. Jadi semuanya kita apapun dia dari PA, dari Gerindra, dari tim sukses. Nah, kita berharap sekarang ini untuk cooling down, untuk diam, tidak lagi memperuncing masalah. Tapi kita terima dulu sampai menunggu muallim pulang. Ini harapan dari kami, dari Majelis Permusyawaratan Ulama secara pribadi. Karena kami melihat ini bukan sesuatu yang bagus. Bukan, padahal kita selama ini kan lagi enjoy, lagi senang mengikuti pelantikan-pelantikan yang dilakukan oleh muallim, langkah-langkah yang diomongin, apa yang akan dikerjakan. Ternyata timbul hal yang seperti terjadi ini. Maka kita berharap semuanya untuk cooling down, untuk tidak lagi memberikan komentar-komentar apapun. InsyaAllah nanti selesai muallim dari Magelang, kita harap ini akan beliau selesaikan. Ya mungkin Abu, berarti kita tegaskan kembali imbauan kepada masyarakat dulu ya. Karena kalau misalnya ada ini antar dua orang yang sedang berdebat, nah kan ada masyarakat, ada media massa juga yang di luar, itu bagaimana? Ya semuanya kita harap, misal teman-teman di media, teman-teman media untuk tidak menghubungi, mempertanyakan hal yang seperti itu. Tapi dalam konteks menyalahkan si A, menyalahkan si B, tapi mengajak untuk semuanya kembali, mengajak untuk semuanya diam, mengajak untuk semuanya berhenti berpolemik, itu bagus. Jadi semuanya, jadi bukan hanya MPU saja, siapapun dia, kita harapkan supaya ini menjadi penyejuk bagi semuanya. Jadi jangan sampai dia menanyakan bagaimana pendapat sikap kita terhadap si A, bagaimana itu kan terus memperuncing. Jadi jangan itu. Karena ini sangat merugikan bagi kita yang ada di Aceh ini, apalagi pemerintahan baru yang masih jauh sekali perjalanannya 5 tahun ke depan. Kekompakan, persatuan itu yang sangat kita butuhkan. Intinya di dalam tausiah MPU supaya semua menjaga ketertiban. Menjelang Ramadan. Ya, Abu. Baik Abu, kemudian satu lagi ya Bu ya, kami terkait dengan Ramadan. Beberapa hari lalu Ustadz Masrul Aidi guru kami juga, beliau mewacanakan kayaknya ini digeser ini sholat Isya karena terlalu sempit waktu habis buka puasa. Ini bagaimana menurut MPU Aceh Bu? Sebenarnya waktu salat itu kan muasa dia. Memang ada kelonggaran waktu salat, bukan waktu tiba langsung kita harus mesti melaksanakan. Melaksanakan di awal waktu itu fadilah, kelebihan yang Allah berikan. Jadi memang waktunya luas, apalagi waktu salat Isya. Antara salat Maghrib dengan salat Isya sangat luas sekali. Terkait dengan wacana penundaan, saya rasa tidak perlu bahwa itu menjadi sebuah keputusan. Biarlah keputusan, biarlah kehendak itu masyarakat masing-masing. Jadi kalau misalnya daerah itu masjidnya sangat jauh dijangkau oleh masyarakat, silakan disepakatin di situ kapan. Bahkan di kita ini misalnya di pesantren, di daerah-daerah tertentu ada yang melaksanakan salat witir sampai 11 rakaat tiap malam. Ada yang khatam Al-Quran 1 juz 1 malam. Di hal-hal yang seperti ini kita lihat tidak perlu kita atur. Tapi silakan yang sudah berlaku seperti sekarang ini, yang ingin menunda ya silakan, yang ingin mempercepat seperti biasa ya silakan. Karena sangat sulit bahwa kalau ini kita atur dalam satu konteks pelaksanaan, karena problem-problem masyarakat kita itu yang berbeda-beda. Iya, artinya kita ikut ini yang sudah umum. Tapi kalau misal kita mau macam mungkin saya lihat di Lamate ya, di Babul Muarif itu jam 9 memang sholat azan. Di pesantren hampir rata-rata. Di pesantren hampir rata-rata seperti itu. Jangankan sholat tarawih, sholat di luar bulan Ramadan juga seperti itu. Karena kita terikat dengan pengajian fikih itu 1 jam. Habis maghrib.
Nah, jadi kapan selesai fikih 1 jam, pada waktu itu kita sholat. Salat. Nah, itu di pesantren. Tapi kan tidak bisa disamaratakan apa yang terjadi di pesantren, karena masyarakat yang di luar pesantren tidak menggunakan waktu untuk aktivitas yang seperti itu. Baik, Abu, terakhir mungkin Abu ada pesan imbauan Abu kepada masyarakat Aceh dalam menyambut datangnya Ramadan ini, Abu. Ya, baik. Terima kasih bahwa kita ini kan melaksanakan ibadah puasa ini bukan hal yang baru. Sudah lama melaksanakan ibadah puasa. Tentu harapan kami kepada seluruh masyarakat Aceh, mari sama-sama di dalam bulan puasa ini kita jaga ketentraman, kebersamaan, dan dengan sebab aman, damai, maka kita akan fokus bisa melaksanakan ibadah puasa itu dengan sebanyak-banyak amal yang ingin kita lakukan. Tentu juga di kesempatan ini kami mengajak seluruh masyarakat Aceh itu untuk senantiasa peduli kita untuk berbagi sedikit rezeki yang Allah berikan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau bukan kita yang membantu, siapa lagi yang akan membantu itu. Baik, terima kasih banyak Abu atas waktunya. Secara demikian perbincangan kami dengan Abu Haji Faisal Ali. Saya Zainal Arifin dari Studio Serambi News.com di Menasah Mayang, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.